Baik, saya akan melanjutkan kembali tentang memahami tanda alam ilmu titen Jawa. Sebaik apapun keyakinan, tetap sekedar konsep berpikir dan konsep berkeyakinan, yakni menata hati untuk sekedar percaya, tidak peduli walau dirinya tidak pernah mengalami dan menyaksikan sendiri akan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikatakan keyakinan itu hanya perlu diyakini saja, karena manusia mustahil bisa tahu apa yang terjadi di alam kehidupan sejati jika belum pernah mengalami yang namanya kematian. Kalimat itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, yang diantara lain, pertama, berlaku bagi siapapun yang enggan mengolah rasa sejati, yang hanya mengandalkan kesadaran jasadiah yang meliputi pengetahuan-pengetahuan rasional yang teramat terbatas kemampuan dan nalarnya. Dan yang kedua, hanya berlaku bagi siapapun yang kesadarannya didominasi oleh kekuatan emosi-emosi negatif atau nafsu-nafsu negatif atau ego. Dan yang ketiga, berlaku bagi siapapun yang tidak mengenal konsep tentang hakikat keberadaan setan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, berlaku bagi siapapun yang terjebak oleh belenggu ketakutan yang berlebihan akan sesat dan godaan iman. Dan yang kelima, ini berlaku bagi siapapun yang kesadarannya terbelenggu oleh dogma-dogma yang penuh intimidasi tentang adanya dosa-dosa dan iming-iming adanya pahala. Sementara itu, sebuah tradisi lama leluhur bangsa ini telah membuktikan bahwa tanpa harus mati terlebih dahulu, sebenarnya manusia diberikan kesempatan melihat apa yang sesungguhnya terjadi di alam panggung, alam kelanggengan, di mana terdapat kehidupan sejati yang langgeng tan owah kincir. Memang bencana alam itu penuh tabir, penuh misteri, yaitu tanda-tandanya bersifat maya atau gaib. Orang Jawa ada yang mampu mengungkapkan sedikit demi sedikit tabir misteri di balik adanya fenomena alam yang berujung bencana alam. Dengan bekal primbonisis, setidaknya akan mampu membaca tanda-tanda alam, seperti halnya tanda-tanda alam yang berlaku atau biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang hanya saja kita tidak menyadari bahwa apa yang terjadi itu merupakan tanda-tanda alam tentang adanya sesuatu yang akan terjadi. Seperti yang pertama, yen ana manuk prenjak muni ing wayah srengenge, yen ing wetan omah bakal ana dayoh nggawa kabejan, yen ing loteng omah brujung memolo bakal ke taman leloro abot. Yang artinya, apabila ada burung perenjak yang berkicau di tengah-tengah siang hari dan berada pada posisi timur rumah, itu akan menandakan kedatangan tamu yang membawa keberuntungan atau kebahagiaan. Dan ketika burung perenjak ini berkicau di atas rumah, ini berujung membawa bekal penyakit yang sangat berat di rumah tersebut. Dan yang kedua, yen ana manuk gagak muni ping 3 wayah awan ndrandang, bakal ana pepati. Yen kaping 9 bakal ana pagebluk. Yen muni lan mencok ing omah ana sing bakal sedo keluargane. Apabila ada burung gagak berkicau sebanyak 3 kali di waktu siang hari, itu menandakan
akan sebuah kematian. Dan ketika berkicau sebanyak 9 kali, itu menandakan akan adanya pagebluk atau penyakit berbahaya yang menular. Dan ketika berkicau dan dia berada di rumah atau di sekitar rumah itu, maka menandakan salah satu anggota keluarga rumah itu akan meninggal dunia. Dan yang ketiga, yen ana manuk tuhu lan kholik berbunyi atau berkicau atau muni ping 3 ing tengah kampung, iku nandhakake wong bakal enek kematian. Apabila ada burung tuhu dan burung kholik berbunyi berkicau 3 kali, biasa ini terjadi di tengah kampung pedesaan. Itu menandakan bahwa beberapa saat lagi atau tidak akan lama lagi akan ada orang yang meninggal di kampung tersebut. Yang keempat, yen ana kucing metani wulune, njur ngasah kuku ing lemah utawa jubing, bakal ana bebaya ing omah iku. Apabila ada kucing yang dia menggaruk bulunya dan mengasah kuku di tanah atau di tengah lantai rumah, itu menandakan akan ada bahaya di rumah itu. Dan yang kelima, yen ana pitik nyuwara kruk kok lan wuluning gulu ngadeg, bakal ana bebaya saka kewan galak sing arep nerjang omah. Apabila ada ayam yang berkicau seperti yang saya sampaikan tadi dan bulunya di leher itu berdiri, itu menandakan ada bahaya dari hewan buas yang akan masuk ke dalam rumah. Dan yang keenam, yen ana jangkrik ngingkrik ing wayah awan, bakal ana bebaya gunung jebluk lan lemah longsor. Ketika ada binatang jangkrik yang berbunyi di tengah siang hari, itu menandakan akan adanya bahaya berupa gunung erupsi dan tanah longsor. Kaping 7 atau yang ketujuh, yen ana sapi bengok-bengok ora leren lan jarang terus menerus tanpa pedot, njur do arep mlumpat kandang utawa gedhogan, bakal dumadi angin gede sing bebayani. Apabila ada sapi yang dia berteriak-teriak tanpa henti, dan ini jarang sekali terjadi dan terjadi terus menerus tanpa putus dan seakan-akan ingin melompat keluar kandang, itu menandakan akan datangnya angin besar yang sangat berbahaya. Dari 7 tanda bencana alam itu merupakan contoh kecil bagaimana ilmu Titen tentang kebencanaan yang diisyarahkan oleh alam untuk kita, yang diberikan petunjuk oleh alam untuk kita sebagai bentuk antisipasi oleh para pemelihara binatang-binatang ternak yang ada di kalangan pedesaan. Sampai hari ini pembacaan tanda-tanda demikian belum populer dikarenakan masih banyak orang menganggap bahwa ilmu tentang kebencanaan dari tanda-tanda alam atau ilmu Titen Jawa ini dianggap kuno atau kurang rasional, dipahami kurang logika, sehingga hal itu dapat dikaitkan dengan gejala-gejala umum bencana alam lainnya. Dan ketika kita mempelajarinya dengan betul, adanya mitigasi bencana dari isyarat, petunjuk atau bahasa alam ini, maka kita akan mengurangi dampak risiko bencana alam yang terjadi. Kita tidak dapat mencegahnya, tapi minimal kita bisa memberikan mitigasi risiko yang terjadi dari sebuah fenomena alam berupa bencana alam
yang akan terjadi ke depan. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya hanya bisa memberikan penjelasan sedikit yang nanti kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.